Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai masa Orde Baru Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari pengertian, latar belakang, dan tujuan dari Orde Baru. Indonesia pada masa Orde Baru. Pengertian dan latar belakang lahirnya Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Kemudian latar belakang lahirnya Orde Baru. Pertama, peristiwa G30 SPKI. Peristiwa gerakan 30 September 1965 atau disebut dengan Gestok atau G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara. Keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Melalui bantuan Angkatan 66, ini mahasiswa ya, yang dipelopori oleh kami pada waktu itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Di antaranya yaitu 1. Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan Kabinet Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1, yaitu Dr. Anwar Subandrio, yang disinyalir yaitu terlibat dalam peristiwa G30S. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi, karena pada waktu itu ekonomi Indonesia sangat-sangat memprihatinkan ya, ditambah lagi dengan masalah politik ya. Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada Kabinet Dwi Kora atau pergantian. Namun, reshuffle atau pergantian menteri tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya. Jadi masih ada orang-orang yang ya disangka atau memang orang PKI yang menjadi bagian dalam Kabinet Dwi Kora. Latar belakang terjadinya atau lahirnya Orde Baru. Yang kedua adalah Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Saat negara mengalami masa-masa genting ya, karena peristiwa G30S dan kekuasaan presiden semakin melemah, akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani surat yang dikenal dengan nama Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Isi dari Super Semar yakni yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan atau presiden ya, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPR, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi.
Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Tujuan Super Semar. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada prakteknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret tahun 1966. Ya, keputusan tersebut berisi 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Yang kedua, menangkap 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. Yang ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan peristiwa G30S dan Super Semar, ya, surat perintah 11 Maret di mana ya, kekuasaan ya, Soeharto semakin besar, sedangkan Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak. Ya, hingga pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Pidato yang dikenal sebagai Nawa Aksara ini ditolak oleh MPRS. Ya, Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Ya, oleh karena itu, ya, dengan sikap Soekarno yang tidak mau membubarkan PKI, ya, popularitas Soekarno kian tergerus. Akhirnya pada tanggal 7 Maret 1967, Soekarno melepas jabatannya. Soeharto ditunjuk untuk menjadi pejabat presiden lewat sidang MPRS. Soeharto resmi menjabat sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Soeharto dilantik dan disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Tujuan Orde Baru. Tujuan umum pemerintahan Orde Baru adalah yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama, terutama pada masa demokrasi terpimpin yang menurut pemerintah Orde Baru ada penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah ya, Presiden Soekarno menganggap dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, ya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Di antaranya selama demokrasi terpimpin tidak ada yang namanya pemilihan umum. Kemudian ya, DPR itu diangkat oleh presiden. Padahal kan DPR dan presiden itu ya kedudukannya sama ya, yang satu legislatif, yang satu eksekutif, dan kedua-duanya itu dipilih oleh rakyat ya, bukan dipilih oleh presiden DPR itu ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang kedua, tujuan dari Orde Baru adalah penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.